punya kesadaran aku bisa mutus gen yang tidak baik. Gitu. Supaya apa? Ekspresi gen Anda berubah. Ketika ekspresi gen Anda berubah, hidup Anda berubah. Nah, Mas Bimo, ngomong-ngomong soal meditasi, berarti kan tadi sudah kita bahas banyak ya, bisa bikin tidur lebih nyenyak, bisa merilis amarah, terus mendatangkan kelimpahan. Apakah meditasi itu juga bisa memutus pola keluarga miskin yang turun-temurun, Mas Bimo? Oke, good. Pertanyaan bagus. Jadi, akhir-akhir ini saya juga mempelajari tentang gen, tentang DNA. Ya, ada dasar penelitian yang membahas tentang itu. Jadi, tadi, gen yang menurun, itu adalah gen baik dan gen buruk. Oke. Gen baik juga menurun, gen buruk juga menurun. Gitu. Jadi, gen itu menurun. Pernahkah teman-teman mengamati hidup Anda saat ini itu juga bagian dari hasil dari gen keturunan sebelumnya? Contoh misalkan simbah-simbahnya kawin cerai gitu ya, anak cucunya ada yang kawin cerai. Kemudian yang simbah-simbahnya mungkin pedagang gitu ya, anak cucunya jadi pedagang gitu. Ada yang anak simbah-simbahnya jadi pemimpin gitu ya, entah bupati, entah lurah atau RT, itu anak cucunya juga ada yang sama. Termasuk juga misalkan nih, bapak ibunya atau simbah-simbahnya tukang selingkuh, itu biasanya nurun ke anak cucunya. Termasuk juga penyakit banyak yang nurun. Itu karena apa? Ekspresi gen. Gitu. Jadi itu tadi nyambung. Apa dampaknya sampai ke meditasi gitu loh. Kok sebegitu dahsyatnya? Sebenarnya kita tidak mau overclaim teman-teman, tapi memang meditasi itu memang sebegitu dahsyat. Ya. Ketika ada gen bawaan dari orang tua yang ini nurun, makanya DNA pun ada kodenya gitu ya. Nah, itu ketika menurun, ekspresinya ketika masih sama, maka anak cucu berpotensi mengalami kehidupan yang sama. Gitu. Kalau ekspresinya masih sama. Ekspresi yang dimaksud apa? Jadi gen ini, dia ekspresinya dipengaruhi oleh emosi, oleh getaran rasa, oleh vibrasi. Gitu. Nah, kalau orang-orang sudah gennya nurun, lalu rasanya sama dengan orang tua. Contoh nih adalah misalkan contoh orang tuanya adalah pola penghutang. Gitu ya, sepanjang hidup hanya cicilan, hutang terus-menerus. Energinya apa sih? Cemas, khawatir, takut, energi kekurangan, dan seterusnya. Nah, si anak dan cucu memiliki energi yang sama, maka fix anak dan cucunya juga akan jadi pengutang. Oh, gitu. Dia akan hidup dalam, ya hidupnya hanya untuk, tujuan hidupnya hanya untuk selamat dari jatuh tempo. Itu karena apa? Ada gen yang menurun. Gitu. Termasuk juga misalkan yang peselingkuh lah, kemudian yang kawin cerai lah, dan lain sebagainya. Itu coba teman-teman nanti sambil ngamatin ya. Jadi hati-hati, dari atas keturunan sebelumnya itu ada gen. Nah, kalau teman-teman tidak mengubah ekspresi gen, akan menurun. Kalau yang bagus enggak apa-apa. Contoh bapak saya itu serba bisa, ya bisa serabutan lah intinya, bisa apa-apa bisa itu. Mau jadi petani bisa, jadi tukang listrik bisa, tukang bangunan bisa. Efeknya saya juga serba bisa. Tapi bukan jadi tukang listrik ini ya. Tapi ngedit bisa, ini bisa itu. Dengan latihan tuh cepat bisa itu. Salah satu gen baiknya. Nah, gen kurang baiknya apa? Dulunya saya penghutang. Gitu. Karena apa? Ekspresi gennya dulu begitu. Dan ketika saya sama nih, tidak sabaran, spekulatif, cemas, khawatir, takut. Ketika ekspresi gennya sama, maka kehidupan saya tidak jauh beda dengan orang tua saya dulu. Gitu loh. Nah, ini bukan dalam rangka menyalahkan orang tua ya. Sekali lagi teman-teman. Karena orang tua pun hasil dari ketidakmengertian akan korban dari gen di keturunan sebelumnya. Apalagi sebelum-sebelumnya kalau nggak tahu tentang hal ini. Nah, pertanyaannya, gen yang menurun ini, siapa yang memutus kalau bukan teman-teman? Betul. Siapa yang memutus gen menurun ini? Ya, teman-teman yang nonton ini punya kesadaran, aku bisa memutus gen yang tidak baik. Gitu. Supaya apa? Ekspresi gen Anda berubah. Ketika ekspresi gen Anda berubah, hidup Anda berubah. Nah, salah satu cara mengubah ekspresi gen itu kan mengubah kondisi emosional, energi yang di dalam. Nah, salah satunya apa? Dengan meditasi. Contoh, besok itu kan merilis energi amarah dan kebencian. Kalau ekspresi gennya berubah, maka apa?
nanti kehidupannya juga akan berubah. Anda bukan lagi pengulangan dari pola keturunan Anda sebelumnya. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman pengen mengubah ekspresi gen, bisa juga dengan salah satunya bisa dengan meditasi. Mau meditasi sendiri boleh, mau bareng-bareng saya juga boleh. Tinggal teman-teman nyamannya gimana. Jadi meditasi itu juga membuka kesadaran ya Mas ya? Betul, ya. Oke gitu. Nah berarti kalau misalnya kita ini korban dari orang tua, misalnya ini dari ada komentar dari Kak Megawati, ayahku pemarah, ibu sabar banget, aku kebagian juga pemarahnya. Nah berarti kalau kita pemarah, kita marah ke anak, anak itu juga bisa menerima gen kita ya. Tapi kalau kita Ya. perbaiki, anak juga nanti Akan bisa. membaik. Oh, oke gitu. Betul. Jadi ya itu makanya kalau ini nggak diputus akan turun ke anak gitu loh. Nah pertanyaannya gitu. teman-teman itu mau nggak sih ini menurun gitu loh? Kalau nggak mau menurun, segera diputus di diri gitu. Saya dengan istri juga sepakat. Cukup berhenti di kita. Anak kita nggak boleh lagi tipe penghutang, nggak boleh lagi jatuh dalam kemiskinan dan sebagainya gitu ya. Kemarahan dan sebagainya cukup berhenti di kita. Gitu ya, turun ke bawah kita harus mewariskan gen yang baik gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Syawi, kalau anak terlanjur pemarah tapi anak masih SD apa harus meditasi juga? Apapun masalah anak yang diberesi orang tuanya, bukan anaknya yang meditasi ya. Tapi Anda yang perlu dibenahi, karena anak itu kan hardware-nya, itu kan ciptaannya, ya physically-nya ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Anda itu penanam program software-nya. Anda jadi pemarah, itu fix orang tuanya bisa jadi pemarah. Sehingga dia mengekspresikan segala sesuatu, oh kalau kayak gini itu harus dilampiaskan dengan marah. Bisa jadi Anda sering marah dengan pasangan, bisa jadi Anda sering marah dengan anak. Maka yang diberesin apa? Bukan anaknya. Anda dulu. Ketika Anda ini sudah lemah lembut, sudah penuh dengan sayang, kasih cinta. Anak tuh gini, asal tangki cintanya penuh, dia membaik dengan sendirinya. Jadi, munafik jika seseorang ingin mengubah anak, fokusnya hanya anak yang diubah. Dilesin lah, didatangkan ke psikolog untuk anaknya. Kalau orang tuanya tidak berubah, akan kembali ke setelan pabrik lagi. Tapi kalau orang tuanya berubah, anak penuh dengan cinta, maka otomatis anak akan berubah dengan sendirinya. Gitu. Jadi jangan fokus ke membenahi anak suruh meditasi, tapi Andalah yang perlu diperbaiki. Gitu. Nah ini ada dari Kak Dewi, anakku pemarah nurun dari aku. Ada dari Kak Nur Aini, anakku fatherless tapi ayahnya nggak tahu tentang ilmu ini karena dia belum open mind. Terus Jadi rata-rata yang nonton ibu-ibu semua ya? iya kan, Bapak pada kemana nih? kan fansnya Mas Bimo banyak kan ibu-ibu ya. Iya, harusnya bapak-bapak juga butuh kayak gini loh ya, sebagai sosok ayah gitu. Karena Betul. salah satu fenomena sekarang ya, kenapa seorang anak remaja putri itu sangat mudah sekali menjadi korban, ya itu karena apa? Karena dia tidak kepenuhan cinta dari seorang ayah. Jadi sampaikan pesan saya buat para ayah atau ayah-ayah yang sedang nonton ini, Anda terutama dengan anak perempuan Anda harus kencan dengan anak Anda. Artinya Anda harus mencintai anak Anda secara penuh gitu ya. Perhatian, kasih sayang, waktu, sehingga ketika dewasa, dia ketemu dalam tanda kutip cowok-cowok nggak beres, itu dia nggak akan mudah tergoda. Aku sudah dapat kayak gini dari ayah, lebih dari itu. Dia nggak kekurangan kasih sayang, nggak kekurangan cinta dari pria, sehingga kalau ada orang yang menggombal-gombal, ada orang bermodus-modus, nggak gampang kena. Gitu loh. Kamu tak traktir gini, nanti habis ini bla bla bla. Nah, itu kan modus. Kalau dia sudah sering ditraktir ayahnya, ya itu mah ayah udah pernah kasih lebih gitu loh. Jadi dia tidak kekurangan. Betul. Nah, kalau sangat kekurangan, ya sudah. Itulah kenapa remaja putri, coba cek deh. Remaja putri yang jadi korban atas ketidakbaikan seorang pria-pria di luar sana, pasti hubungan dengan ayah tidak baik. Pasti dia tidak dapat kasih sayang yang penuh dari ayahnya. Gitu. Oke, sebenarnya susah punya anak cewek atau punya anak cowok sih Mas Bimo? Kalau menurut Mas Bimo? Semua punya unik spesial masing-masing. Anak cowok kalau kurang kasih sayang dari ayah, biasanya lemah. Oh gitu. Jadi kemarin itu saya ketemu dengan ibu-ibu yang sharing ke anaknya. Dia cerita, Mas, anakku tuh sudah gagal kuliah 3 kali. Gitu kan. Ini kenapa ya? Gitu. Padahal ibu-ibu itu sangat kaya raya. Gitu ya. Tapi saya lihat posisi duduknya dan lain sebagainya, ya download data dulu kan, tek dari ekspresi muka, dari sikap bapaknya, dari istrinya gitu. Ketika itu waktu itu untung pas bapaknya dikondisikan udah gila, kamu siap-siap cekot dulu ya gitu. Soalnya udah mau acara udah mau selesai gitu. Saya tanya ke ibunya, anak ini nggak deket ya sama ayahnya? Iya Mas, nggak deket, ngobrol aja jarang.
Nah, jadi kalau anak laki-laki dia fatherless, kurang si figur seorang ayah, biasanya daya juangnya lemah atau dia bermasalah dengan ayah walaupun ada ayah sering berantem lah, disakiti, dipukul dan sebagainya. Anak ini pasti melemah. Pasti dia bukan gitu. jadi figur laki-laki yang kuat, bahkan bisa jadi mengarah ke penyimpangan perilaku seksual gitu. Oh, I see gitu. Jadi kekurangan figur itu ternyata sangat mempengaruhi gitu ya, Mas Betul, ya. sangat mempengaruhi sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Syawi. Kalau suami yang pemarah, istrinya rajin meditasi, bisa berubah juga kah, Mas? Sangat bisa, asal meditasinya benar ya. Sangat bisa, karena sudah banyak yang jadi buktinya. Bahkan yang awalnya hanya suami tok yang datang ke saya, akhirnya datang ke saya bersama istrinya. Ada yang istrinya tok yang datang ke saya, akhirnya datang bersama suami. Sudah banyak buktinya. Yang penting Anda jangan berpikir logik bagaimana caranya. Oke. Fokus perbaiki diri, karena cara kerja energi kadang tidak kasat mata. Dia kadang tiba-tiba menembus hati nurani yang paling dalam seorang ayah dan dia terbuka. Itu caranya gimana, bukan selalu urusan Anda. Anda fokus perbaiki diri, biarkan mekanisme semesta yang bekerja. Gitu. Oke, next ada dari Kak Hozin Rosyadi. Susah fokus bisa diberesi dengan meditasi, Mas? Sudah, tadi kita bahas ada materi membahas tentang itu ya. Karena kalau nggak terbiasa meditasi, itu kan diri jadi produk korban dari pikiran yang ricuh. Pikiran berisik, pikiran ricuh itu Anda jadi korban itu. Pikiran kemana Anda hanyut. Pikiran ke masa depan yang negatif hanyut ke kecemasan. Pikiran ke masa lalu yang negatif Anda hanyut ke dalam penyesalan gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi diri itu jadi korban atas pikiran yang mondar-mandir. Nah, kalau ada meditasi kan tujuannya Anda kan mengamati pikiran, mengendalikan. Nah, ketika mengendalikan Anda fokus ke A, Anda akan mengabaikan pikiran-pikiran yang menjauhkan dari A. Otomatis hanya pikiran-pikiran yang mendukung ke arah A, itu Anda akan fokus ke sana. Kalau Anda fokusnya adalah mendatangkan income 1 miliar dalam tahun ini, gitu ya, maka Anda akan fokus hanya pikiran-pikiran yang mensupport angka 1M, yang akan Anda terima. Yang tidak akan diabaikan. Itu salah satu juga keuntungan dari meditasi. Gitu ya teman-teman. Jadi kapan meditasi itu harus dilakukan itu kalau teman-teman merasa stres, kecemasan berlebih, sulit tidur. Nah ini biasanya diabaikan, mau sulit tidur kok. Nah ini pasti ada masalah ya. Jadi kurang fokus, sulit konsentrasi, emosi yang nggak stabil. Nah ini kadang mood swing ya. Cewek-cewek nih biasanya ya. Saya sukanya mood swing kok disukai. Terus juga darah tinggi karena mungkin emosi yang nggak stabil. Nah itu butuh nih meditasi biar bisa lebih baik. Nah ada dari Kak User, cara meditasi itu gimana Mas? Kita berdoa atau gimana? Tolong spesifik. Thank you. Kalau caranya sambil praktek ya, karena kalau saya spesifikkan bisa setengah jam lebih gitu ya. Jadi Anda duduk rileks dulu dan lain sebagainya. Daripada Anda dapat teori dari saya, habis itu lupa nanti prakteknya gimana. Teman-teman boleh, mau belajar sama saya boleh, mau belajar sama yang lain boleh. Tapi intinya, belajar meditasi bagusnya sambil praktek. Ya, bagusnya sambil praktek. Nanti saya ada meditasi tanggal 11. Kalau memang serius pengen belajar meditasi, ayo bareng-bareng. Nanti saya contohkan teorinya sambil praktek. Karena kalau saya hanya ngomong, saya yakin habis live lupa. Tadi setelah merem apa ya gitu. Tadi setelah ini bagaimana ya gitu. Jadi teman-teman yang serius pengen mengubah kehidupan, karena meditasi ini rahasia mengubah kehidupan gitu teman-teman. Yang disepelekan orang, taunya meditasi itu duduk diam. Tapi di dalam meditasi kalau teman-teman nyimak dari awal tadi, termasuk nanti bisa nonton rekamannya di YT, dampaknya itu luar biasa banget dalam mengubah kehidupan. Saya pun di titik sekarang karena salah satunya produk saya dulu belajar meditasi. Saya belajar meditasi sejak dari SMA. Gitu. Jadi dari SMA pun saya sudah mulai praktek meditasi. Gitu. Oke, jadi dari SMA energinya sudah besar ya, menarik ciwi-ciwi. Enggak, satu aja, enggak banyak. Oke, jadi satu aja ya teman-teman ya, tidak nambah kok Mas Bimo. Aman-aman. Jangan dipromosikan loh. Ini ngomongin soal gen tadi ya, sepertinya teman-teman cukup excited. Nah ini ada yang nanya lagi. Kalau saat ini belum punya suami gimana Kak? Sedangkan punya anak laki-laki alias broken home. Jadi energinya harus dibenahin dulu. Nah Anda yang broken home cek dulu, apakah generasi sebelumnya ada yang broken home? Okay. Kalau konteksnya gen, Anda harus mengubah ekspresi gen dulu. Karena pernah ada juga yang cerita ke saya sudah terlambat. Artinya kejadian gagal 2 kali. Dia nikah, lalu gagal. Lalu ketika nikah lagi, gagal lagi.
Bahkan yang kemarin masih anget ketemu saya tuh 4 kali. Oh, 4 kali gagal nikah dan sampai sekarang masih ruwet. Karena apa? Gen dari dari keturunan sebelumnya ini masih ekspresinya masih sama, nurun gitu loh. oke. Ya, dan gen sebelumnya lebih parah lagi karena kan dari zaman perang, di zaman ada istilah kerajaan lah, saya tidak bisa ngomong di keraton atau di keraton mana kotanya ya, tapi intinya ada gen yang memang kawin cerai itu hal yang biasa. Oke. Sehingga gitu. apa? Si ibu ini adalah produk dari ekspresi gen yang tidak diubah. Jadi sebelum Anda fokus mengubah anak Anda dulu ya. Artinya di sini teman-teman fokusnya adalah menolong diri sendiri dulu. Kalau Anda sudah happiness, sudah sudah oke gitu ya. Nanti untuk mendatangkan suami akan lebih mudah, untuk mendidik anak akan lebih mudah gitu ya. Jadi jangan melebar kemana-mana dulu untuk membenahi orang lain, tapi fokus benahi diri. Karena kalau Anda nanti buru-buru benahi orang lain, kalau diri Anda sama, ekspresi gennya masih sama, ya Anda akan produk turunan dari gen sebelumnya gitu. Oke gitu, jadi yang diperbaiki itu kita dulu ya Mas Bimo ya. Gitu teman-teman. Nah ada dari Kak Muniah, Mas gimana cara mengatasi karena anak perempuan tidak lekat dengan ayahnya? Ini sepertinya banyak teman-teman yang Terfokusnya permasalahannya ke orang lain. Iya. Gitu. Jadi anak dengan ayah, ayah dengan anak, Anda gimana gitu loh. Anda yang perlu dibereskan. Karena kalau Anda ingin mengubah orang lainnya nggak ketemu saya atau nggak dengar informasi dari saya, Anda akan kesulitan. Serius, gitu loh. Tapi kalau Anda membaik, tadi ya saya sempat ngomong beberapa kali, energi bergerak kadang tidak masuk akal dan dia bergerak di luar panca indera. Dia bergeraknya tidak kelihatan. Kalau Anda mau mengikuti saran-saran saya dari awal, mau belajar membenahi ekspresi gen Anda, lihat kondisi luar yang membaik, biarkan mekanisme semesta yang bekerja. Gitu. Oke, gitu. Nah, teman-teman, bagi yang mau memperbaiki diri sendiri ya, jangan terfokus ke orang lain. Nanti bisa ikut meditasinya dulu, dicoba-coba aja dulu, nggak apa-apa. Bisa ikut grup telenya tapi nggak ikut meditasinya, bisa nggak Mas? Kenapa nggak ikut meditasi? Pertanyaannya itu. Apa meditasi nggak penting? Apa meditasi membosankan? Itu. Atau bagaimana mengubah hidup gitu kan? Karena sayang banget loh ya, kalau nggak ikut meditasi sayang banget. Jadi teman-teman, gini, saya ngamatin beberapa orang, juga ada yang masih di level mabuk spiritual. Gimana itu Mas mabuk spiritual? Jadi hanya fokus belajar. Saya kan datang gitu. ke Komal-Komal itu kan patroli juga ya. Ada orang yang mabuk spiritual. Jadi kayak aku tuh sedang belajar spiritual kok. Aku tuh sedang belajar kesadaran kok. Begitu mereka saya tanya ke plan detail soal finansial, rata-rata lemah. Terus ada yang mau belajar ini tuh, oke, goalsmu dalam kehidupan mau dibawa ke arah mana? Contoh nih, mempelajari kelenjar sampai kelenjar pineal dan lain sebagainya. Terus pengaplikasianmu dalam kehidupan mau buat apa? Kadang ada yang belajar tuh hanya untuk supaya saya nggak ketinggalan materi tentang ini. Supaya ketika orang ngomong tentang pineal, aku juga paham. Supaya ketika orang ngomong tentang medan elektromagnetik, medan torus, saya paham. Nah, ada yang di kondisi begitu gitu loh. Nah, itu kan sayang banget gitu ya. Kecuali Anda memang nggak ikut meditasi karena waktunya kebentuk dan lain sebagainya. Masih ada grup yang free ya, di situ grup yang free gitu. Itu di situ selalu ada materi hari ini yang share di sana. Nanti bisa tanya-tanya ke sini ya, 2116 BP ini 88. Mau masuk ke dua-duanya juga boleh, meditasi plus grup free-nya juga boleh. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi meditasi itu nanti ada grupnya sendiri, dan juga kalau mau ikut yang grup Komunitas free, Ripen. ya komunitas Ripen nanti bisa juga, karena di komunitas itu kita nanti share edukasi, informasi, dan juga materi-materi nih yang mungkin di luar sana belum ada ya teman-teman. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Mei akan ulang, meditasinya itu bisa online, bisa offline ya teman-teman. Jadi yang nggak bisa offline tuh nggak apa-apa banget, nanti bisa online by Zoom gitu. Mas, aku kalau ngomong ke uang tapi dalam hati boleh nggak? Boleh. Karena everything's energy, yang dibaca tuh bukan kata-katanya, tapi getaran diri. Oke, berbayar Kak? Ini kalau berbayar enggaknya investasi terbaik teman-teman ya Mas ya? Tetap ada pertukaran energi, teman-teman mau berapapun, investasi terbaikmu berapa. Yang penting pada saat melakukan pertukaran energi, jangan memancarkan rasa kekurangan. Aku kan masih kekurangan, jangan begitu ya. Aku bersyukur, aku bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, maka investasinya adalah nilai terbaikmu, ya gitu. Apapun kelakuan orang, termasuk kelakuan Anda, sebenarnya Anda hanya korban dari program di masa lalu.
Oke, korban dari belief system di masa lalu. Bagaimana cara Anda memandang uang, ya itulah uang Anda.